Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 471 Giok Hitam. Sebenarnya Ratu Acacia merasa sangat bertanggung jawab atas hal ini, mengingat dialah yang menjadi pemicu kepergian mereka. Tapi, itu adalah kenangan yang tidak ingin dia ingat kembali. Tidak sekarang. Meski begitu, dia masih merasa bersalah karena mempercepat penyakit jiwa suaminya. Dia telah memaksakan dirinya begitu keras demi keuntungannya. Namun sekarang, ada solusi di depan mereka. Dan, seperti sudah ditakdirkan, hal itu datang dalam bentuk menantu mereka, seorang menantu yang kawa punya kesan yang sangat baik. Suami, kekuatan jiwa Dion tidak kalah dengan tahap esensi tinggi. Itu yang saya yakini, Raja Belmont mengangguk. Kemungkinan lebih tinggi dari itu karena dia bisa menyembunyikannya dari kita dengan sangat baik. Bahkan ketika dia berusaha sekuat tenaga melawan kawa ketika dia mengira kawa berbahaya bagi mereka, dia masih menahan kebocoran kekuatan jiwanya. Terlepas dari kepribadiannya, tampaknya anak ini cukup berhati-hati. Raja Acacia berhenti. Jadi, begitukah reaksi dia terhadapmu? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Mereka berempat saling memandang. Mereka masing-masing memikirkan jawabannya. Tapi, mereka masing-masing tahu betul bahwa jika mereka mengucapkan kata-kata itu, mereka akan dihukum berat. Mengetahui hal tersebut, Kawa menggelengkan kepalanya. Kamu belum selesai menjelaskan cerita di balik pedang itu. Raja Acacia melihat ke kejauhan. Dia hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat putrinya dengan rajin dan penuh kasih merawat luka dan perban Dion. Menurutku, menggambarkannya sebagai pedang saja tidak tepat. Tapi, aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkan persetujuan atas senjata seperti itu. Jika Dion mengingat kembali saat dia menemukan pedang giok hitamnya, dia juga akan merinding. Pada saat itu, pedang itu berniat membunuhnya. Faktanya, ia telah menembus ke arah Dion dengan begitu kuat dan dengan niat membunuh yang sedemikian rupa sehingga bahkan memproyeksikan kematian Dion kepadanya. Ada saat di mana Dion benar-benar merasa dirinya sudah mati. Jika bukan karena kekuatan jiwanya, kemungkinan besar dia akan mengalami gangguan mental. Tapi, ada hal lain yang diberikan jiwa Dion padanya hari itu, ketertarikan terhadap senjata. Tanpa sepengetahuan Raja Acacia, mungkin akan lebih sulit menemukan senjata yang tidak menerima Dion daripada menjadi ahli transenden. Dan itu hanya karena manifestasi aula senjatanya. Aku tidak yakin apakah anak itu sudah menyadari hal ini, lanjut Raja Acacia. Kalau begitu, senjata itu punya kemampuan untuk berubah bentuk. Entah itu ukurannya atau esensinya. Dan, yang paling mencolok, ia bisa menyembunyikan kekuatannya. Hanya saja senjata tingkat spiritual sejauh ia mau meremehkan dirinya sendiri. Fakta bahwa ia memungkinkan Dion menyembunyikan kekuatannya lebih jauh adalah, saya tidak tahu. Selama pertarungan Dion di luar dunia warisan, dia telah menggunakan teknik tubuh kehendak Kaisar Iblisnya. Namun, pada saat itu, dia belum menguasai bentuk sempurnanya. Karena itu, ia mengembangkan versi dirinya setinggi 3 meter. Tapi, yang mengejutkan adalah pedangnya tumbuh bersamanya. Dion berasumsi bahwa ini salahnya. Karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, pedang itu menekan dirinya sendiri untuk bisa bersamanya. Meskipun Dion sebagian benar, dia tidak sepenuhnya benar. Pedang itu tidak perlu diperbesar ukurannya untuk meningkatkan keluaran kekuatannya. Itu hanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan peningkatan ukuran Dion dan mempertahankan proporsinya. Tidak ada senjata lain yang mampu melakukan hal seperti itu. Atau, lebih tepatnya, sangat sedikit yang melakukannya. Di masa lalu, seperti yang mungkin Anda ketahui, ibu kulit putih ke-25 menikah dengan keluarga iblis Kilin. Karena garis keturunan rusa surgawi begitu kuat dan mendalam, pernikahan ini diterima dengan sepenuh hati oleh Demon Kilin. Pada saat itu, sekte rusa langit adalah sekte paling kuat di kuadran ini. Yah, itu termasuk yang paling kuat, tapi biasanya diterima sebagai yang terbaik karena susunan alkemisnya. Nyatanya, suami ibu kulit putih ke-25 ini melompati banyak rintangan untuk menikahinya. Meskipun setengah langkah menuju binatang tingkat tertinggi, seperti ibu putih ke-25, rusa surgawi pernah disukai sebagai binatang tertinggi. Hanya saja darah mereka mulai encer seiring berlalunya generasi. Karena itu, mereka turun dari peringkat binatang tertinggi dan masuk ke dalam peringkat binatang transenden. Namun, hanya ada perbedaan yang sangat kecil antara mereka dan level berikutnya. Silsilah yang diperlukan untuk sekali lagi menjadi binatang tertinggi masih tersimpan dalam darah mereka. Hanya saja hal itu sudah sangat terdilusi sehingga membutuhkan lebih banyak bakat dari setiap generasi untuk mencapai level itu. Jadi, solusi yang ditemukan oleh klan rusa surgawi, bukan sekte, adalah mengawinkan hewan terbaik dan terpintar mereka dengan hewan buas yang mampu melahirkan anak yang bisa menerobos penghalang ini agar mereka bisa sekali lagi menjadi hewan buas tertinggi. Seperti yang bisa Anda tebak, klan Demon Kilin bukanlah pilihan terbaik. Tidak dalam jangka panjang. Meskipun tidak lagi menjadi binatang buas tertinggi, ada banyak klan tingkat binatang buas tertinggi lainnya yang bersedia menikah dengan klan rusa surgawi karena sekte afiliasi mereka sangat kuat.
Mendapat dukungan dari Sekte Rusa Surgawi adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi, Ibu Putih ke-25 jatuh cinta pada barisan jenius pertama dari klan Iblis Qilin dan dia memutuskan bahwa dia akan bertarung demi dia, jadi itulah yang dia lakukan. Pesaingnya tidak sedikit. Ada banyak ras binatang buas yang bersedia bertarung dan memanfaatkan kesempatan ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertempuran berdarah dan banyak air mata yang tertumpah. Siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang jatuh cinta hanya karena kesempatan dalam persatuan ini. Namun, di antara mereka yang berpartisipasi, tidak ada yang lebih kuat dari naga giok hitam. Naga giok hitam, mata Raja Belmont berbinar. Daiyu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 472 senjata. Raja Acachia memandang ke arah Dion. Pedang itu masih tergantung longgar di tangannya, meski dia tidak menyadari cerita di baliknya. Ratu Acachia mulai memahami arah cerita ini. Lagi pula, meskipun dia tidak tahu tentang senjata itu, dia sangat jelas mengetahui permusuhan antara Daiyu dan Sekte Rusa Surgawi. Hanya saja dia tidak menyangka hal itu akan terjadi sejauh ini. Tapi kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang sampai saat ini dia tidak bisa menghubungkannya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, suamiku, dan permusuhan antara Sekte Rusa Surgawi dan Daiyu dimulai karena pernikahan dan bukan pertentangan filosofi mereka. Bagaimana ini bisa diizinkan? Qilin dan naga semuanya berada di bawah satu bendera. Mereka berkembang bersama sebagai campuran binatang yang transenden dan tertinggi. Bukankah seharusnya mereka bersama? Kawa tidak menarik ideologi ini begitu saja. Kelompok Kitsune terbagi menjadi 13 faksi berbeda, namun mereka tetap bersatu menjadi satu. Hal yang sama juga berlaku pada Qilin dan naga. Mereka berdua berasal dari garis darah yang sama. Biasanya keputusan mereka seharusnya diambil bersama-sama. Jadi, mengapa naga giok hitam diizinkan berperang melawan sekte yang salah satu anggotanya menikah? Hal itu seharusnya menimbulkan reaksi balik dari klan naga dan Qilin lainnya. Terutama karena aliansi itu seharusnya menguntungkan mereka semua, tidak peduli siapa di antara mereka yang menikah dengan ibu kulit putih ke-25. Ekspresi sedih muncul di wajah Kawa saat dia benar-benar memikirkan perkataannya. Apakah Kitsune benar-benar bersatu? Jika ya, bagaimana suaminya bisa berada dalam keadaan seperti itu? Melihat istrinya yang segera menyesali perkataannya, Raja Akasia tidak memikirkan hal itu. Sebaliknya, dia dengan penuh kasih menutupi tangannya dengan tangannya. Seberapa sering dia memberitahu wanita itu bahwa dia akan mengulanginya lagi ratusan kali? Tapi, sepertinya hal itu masih membebani hatinya. Karena itulah senjata ini ada di sini sekarang. Lanjut Raja Akasia. Karena budaya mereka, alam semesta Drago Qilin menekankan kekuatan Anda sendiri. Karena mereka sangat bebas memilih, garis keturunan keluarga berada di posisi belakang dalam kekuasaan yang akut. Jadi, Iblis Qilin diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun, ini adalah tugas yang berat. Naga giok hitam adalah binatang tingkat tertinggi yang memiliki akses ke warisan tingkat tertinggi. Tapi, Qilin Iblis berada satu langkah di bawahnya, karena hanya transenden. Dan karena itu, kemampuan mereka dibatasi. Iblis Qilin mengetahui hal ini, jadi dia mengambil risiko. Apakah kalian semua mengetahui bagaimana naga dan Qilin muncul? Raja Akasia bertanya. Raja Belmont mengangguk, tidak seperti kita makhluk humanoid, yang berarti manusia dan elf dan sejenisnya, binatang sering kali lahir karena kebutuhan. Mereka memenuhi kebutuhan alam semesta. Binatang totem kita, burung phoenix es dan api, bertanggung jawab atas kehidupan dan reinkarnasi. Untuk itulah mereka dilahirkan dan itulah peran yang mereka penuhi. Meskipun mereka sekarang bersama dengan burung phoenix gelap karena peperangan batin mereka, keinginan mereka masih sangat hidup. Peran ini juga berlaku untuk monster seperti Kawa. Garis keturunan Kitsunenya secara khusus terkait dengan sungai dan aliran air di dunia. Itu adalah ketenangan yang kepribadiannya tidak cocok. Raja Belmont terbatuk, mengalihkan pandangannya dari teman lamanya. Ratu Acachia memutar matanya, mengabaikan pernyataan itu dan melanjutkan, namun naga. Mereka memiliki sifat liar dan kekuatan bawaan. Mereka dimaksudkan untuk mengatur segalanya. Bukan berarti merekalah yang paling berkuasa. Itu hanya untuk mengatakan bahwa naga yang sempurna tidak akan tertandingi di bawah langit. Yang dimaksud Ibu Ri adalah sesuatu yang harus Anda pahami secara mendalam. Hanya karena suku binatang dimaksudkan untuk mewakili sesuatu, bukan berarti mereka bisa melakukannya tanpa batasan apapun. Naga dimaksudkan untuk menjadi raja, tapi itu tidak selalu berarti mereka bisa memerintah. Dengan cara yang sama, meskipun merupakan penguasa kehidupan dan reinkarnasi, burung phoenix telah punah. Binatang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka hampir seperti pijakan bagi undang-undang yang pada dasarnya berhubungan dengan sifat alamiah yang ingin diterapkan. Inilah tepatnya mengapa binatang buas bisa secara praktis berkultivasi tanpa usaha apapun selain makan dan tidur.
Mereka telah diciptakan untuk tumbuh sepanjang jalur yang ditentukan dan hanya yang terbesar di antara mereka yang mencapai ketinggian puncak tersebut. Raja Acacia mengangguk, tingkat puncak kedaulatan dan penghormatan adalah sesuatu yang hanya dapat ditandingi oleh segelintir naga dan kilin dalam sejarah panjang dan bertingkat mereka. Tapi, tidak ada yang lebih terpolarisasi dan sombong selain Raja Naga. Si merah besar mengangkat alisnya. Nama yang sederhana, istrinya menggelengkan kepalanya. Dan, merah besar itu apa sebenarnya? Tawa ringan memenuhi Skybox, bahkan Raja Acacia pun tersenyum. Seperti yang kubilang, dia sombong. Dia begitu yakin bahwa hidupnya akan menempatkannya di antara para legenda dan begitu yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melampauinya. Sehingga dia memberi dirinya nama yang mudah tergantikan. Dan, sampai saat ini, belum ada seorang pun yang berani menyebut diri mereka seperti itu. Tapi apa pentingnya Raja Naga ini? Tanya merah besar. Yah, seperti yang dibuktikan oleh legendanya, dia melampauinya. Namun, karena kesombongannya, dia sangat membenci gagasan siapapun yang mendapatkan benih imannya. Seperti yang kalian semua tahu, naga itu bebas pilih-pilih, dan Raja Naga tidak terkecuali. Jadi, kemungkinan tempat pendaratan benih keyakinannya terlalu banyak dan hanya akan bertambah seiring berlalunya generasi. Namun, dia memikirkan solusi untuk ini. Pada hari dia melampaui batas, dia menyegel benih keyakinannya. Iblis Kilin mengetahui bahwa dia perlu menjadi lebih kuat, memiliki satu tujuan. Dan itu adalah membuka segel benih kepercayaan Raja Naga dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Maksudmu seperti Amethyst? Raja Belmont secara tidak sengaja mengarahkan pandangannya pada Madeline. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Raja Acacia menggelengkan kepalanya. Tidak seperti batu kecubung. Dia menggunakan gerbang dan kuil. Tetapi, Raja Naga menggunakan senjata. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 473 terasa seperti. Maksudmu tidak? Raja Belmont hampir terlonjak kaget. Tidak heran Raja Acacia mengatakan bahwa Dion tidak tahu barang apa yang dibawanya. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu seperti benih iman. Seharusnya jauh lebih jelas dan lebih kuat. Kehadiran senjata tingkat spiritual jauh di bawah jenis kehadiran yang seharusnya dimiliki oleh benih keyakinan. Raja Acacia menghela nafas. Seperti yang saya katakan, Raja Naga itu sombong. Senjata itu bertindak sebagai segel tidak hanya untuk benih keyakinannya itu sendiri, tapi juga kekuatan yang dimilikinya. Hanya saja kesombongannya tidak memungkinkan dia untuk menyegel kekuatannya lebih dari yang dia lakukan. Dari penjelasan Raja Acacia, siapapun dapat mengetahui betapa eksentriknya kepribadian tersebut. Raja Naga tidak ingin ada orang yang ingin menggunakan kekuatannya, tapi di saat yang sama, dia tidak tahan membayangkan apapun yang melekat pada dirinya, karena terlalu lemah. Karena itu, dia menyegel dirinya sendiri, tapi tidak sepenuhnya. Dia ingin orang lain tahu bahwa bahkan dalam kondisi lemah, sebagian dari budidayanya masih berada pada level senjata yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Tetapi kemudian, jika dia tidak ingin orang-orang mengetahui tentang benih keyakinannya, bagaimana orang-orang bisa mengetahui? Tanya Big Red. Ini tidak bisa disalahkan pada Raja Naga. Alasan Amethyst mempercayai Belmont dalam melindungi pelipisnya sebelum menghilang adalah karena benih keyakinan tidak dapat disembunyikan. Coba pikirkan, bahkan kematian dan reinkarnasi tidak dapat menghapus benih iman dari keberadaannya. Tidak peduli berapa kali benih itu diwariskan dari generasi ke generasi, benih itu akan selalu terwujud kembali. Bagaimana hal seperti itu bisa disembunyikan dengan sempurna? Jawab Raja Acacia. Jadi, Raja Naga tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia menyegel benih imannya. Apa yang dia lakukan adalah menyiapkan uji coba, seperti yang saya asumsikan dilakukan oleh Amethyst. Apakah orang seperti dia benar-benar baik-baik saja jika pada dasarnya digunakan? Bagaimanapun juga, senjata tidak lebih dari sebuah alat, gumam Ratu Acacia. Kau benar. Semua ini nampaknya sangat kontraproduktif. Bagi seseorang yang sombong ingin dijadikan senjata rasanya aneh. Raja Acacia mengangguk. Inilah mengapa persidangannya tidak sesederhana kelihatannya. Sebelum masa setan kilin, banyak yang mencoba melampaui cobaan. Tapi, masalahnya berbeda dari yang Anda duga. Semuanya berhasil. Apa? Big Red angkat bicara, berusaha memastikan dia tidak salah dengar. Itu benar. Raja Acacia membenarkan. Persidangan itu hanya lelucon. Atau, lebih tepatnya, sepertinya ia menyesuaikan tingkat kesulitannya sedemikian rupa sehingga Anda harus mencoba yang terbaik namun tetap berhasil pada akhirnya. Jika 10 orang mengikuti uji coba, 10 orang akan lulus. Jika 1000 orang mengambilnya, 1000 akan berlalu. Jadi, kamu mungkin bertanya-tanya mengapa Iblis Kilin mencoba ini. Bagaimana dia bisa membuktikan dirinya dengan melewati ujian yang bisa dilakukan siapapun? Ya, masalahnya terletak pada senjatanya. Dalam senjata untuk menguasai hubungan, ada ikatan jiwa. Ini juga cara kerjanya dengan sahabat binatang. Demi kenyamanan, Kawa dan aku juga memiliki ikatan jiwa ini.
Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui pemikiran satu sama lain, informasi tentang keberadaan satu sama lain, dan hubungan yang hanya dapat dijangkau oleh sedikit orang. Biasanya, alasan mengapa hal ini tidak mungkin terjadi dari manusia ke manusia atau elf ke elf adalah karena manusia dan elf tidak memiliki hubungan yang cukup kuat dengan tatanan alam. Tapi, itu topik yang rumit untuk lain waktu. Masalah dengan senjata Raja Naga adalah ia memanfaatkan ikatan jiwa ini untuk mempertahankan hubungan. Sebagian besar alasan mengapa warisan Raja Naga tetap hidup bahkan jutaan tahun setelah transendensinya adalah karena dia pada dasarnya memaksakan kesadarannya pada ratusan hingga ribuan pejuang yang penuh harapan. Konon, Iblis Kilin masih mencoba peruntungannya. Seperti yang diduga, dia diejek sebagai angan-angan. Banyak orang di aliansi Drago Kilin menganggap dia sudah mati dan mulai bersiap untuk memilih pelamar terbaik untuk Ibu Putih ke-25 di antara naga giok hitam, yang, pada saat itu, memiliki 3 orang jenius yang memiliki tinggi badan yang sangat mirip, bakat dan potensi. Namun, Iblis Kilin memiliki satu hal yang belum pernah dimiliki oleh orang lain sebelumnya, cinta rusa langit. Di bawah, saat Raja Acachia berbicara, ronde kedua terus berlangsung. Zaltarish dan kakak perempuannya, Akas, adalah bagian dari babak ini, dan mereka tampaknya melakukannya dengan baik. Di sampingnya, Dion masih memegang pedangnya saat Ri dan Madeline merawatnya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Sudah bertahun-tahun sejak Dion memikirkan pedang hitam legamnya. Faktanya, sebagian besar waktu yang pernah dia habiskan bersamanya mungkin adalah saat ini. Dalam interaksi mereka sebelumnya, benda itu diikatkan ke punggungnya. Dan, dia hanya menggunakannya untuk bertarung satu kali saja. Saat-saat seperti ini juga tidak terjadi. Dion merasakan pedang bergeser di telapak tangannya, menyebabkan dia menunduk kebingungan. Ri dan Madeline, yang sepertinya menyadari keanehan itu, juga menunduk. Apa yang mereka bertiga lihat adalah pedang yang melengkung perlahan. Panjangnya mulai menyusut dari 6 kaki, 5 kaki, 3 kaki, 1 kaki. Bilahnya benar-benar hilang. Kemudian, pegangannya juga mulai melengkung. Panjangnya yang sepanjang 1 kaki melingkari pergelangan tangan Dion, meluncur di sekitar jari-jarinya dan hampir menjadi cairan dalam prosesnya. Segera, sebuah pita hitam menempel di pergelangan tangan Dion. Lebarnya setidaknya 3 inci dan pas, seolah-olah itu disesuaikan dengan sempurna untuk Dion. Namun, itu bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Dion tiba-tiba merasa seolah dunia baru telah terbuka untuknya. Sebelumnya, sulit baginya untuk merasakan energi budidaya energi, sekarang hampir terlalu mudah. Sebelumnya dia hampir tidak bisa merasakan darah Demon Sage di dalam dirinya, sekarang itu hampir terlalu mudah. Tubuh Dion telah mengalami perubahan kualitatif. Jika dia harus menebak seperti apa rasanya, dia akan menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Pasti seperti ini rasanya memiliki konstitusi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 474 tunggu saja. Dion menatap pergelangan tangannya, heran. Jadi, inilah dirimu yang sebenarnya. Madeline, yang pernah melihat Dion menggunakan senjata ini sebelumnya, semakin heran dia dan Ri. Dia belum pernah mendengar tentang senjata tingkat spiritual yang berubah bentuk. Faktanya, dia belum pernah mendengar ada senjata yang bisa berubah bentuk sama sekali. Apa itu? Dia bertanya. Dion menggelengkan kepalanya, masih terkejut dengan semua informasi yang disaring ke dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang sejarah Raja Naga, tapi juga dunia yang baru saja terbuka di sekitarnya. Yang benar adalah bahwa bahkan dengan rangkaian meridian yang diberikan oleh guru besarnya, budidaya energinya masih buruk. Meridian tidak berbeda atau lebih istimewa dari rangkaian meridian lainnya. Satu-satunya hal yang membuat mereka menonjol adalah bahwa mereka ditempa dengan sempurna dan dibuka oleh energi gamma. Tempering ini membuat Dion menjadi lebih kuat bahkan dibandingkan dengan ahli kelas 1 puncak lainnya, tetapi itu tidak meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan energi. Inilah sebabnya dia menekan kultivasinya. Dion sepenuhnya memahami betapa sulitnya teknik penanaman energinya. Ketika guru besarnya menyebutnya sebagai yang terbaik yang pernah ada, dia tidak melebih-lebihkan. Namun, masalah dalam menggunakan metode terbaik adalah seringkali metode tersebut menimbulkan kesulitan terbaik, meskipun terdengar ironis. Dunia batin, Suaka, teknik budidaya energi Dion, dirancang dengan sempurna untuk bertarung di dunia yang dibuat berdasarkan keinginan. Di masa depan, ketika Dion perlu menaklukkan alam semesta, itu seringkali berarti memasuki wilayah kekuasaan orang lain. Hal ini akan menempatkan dia, sebagai agresor, pada posisi yang dirugikan. Mengapa? Karena para ahli atau klan yang berkuasa akan memonopoli kehendak di alam semesta itu. Jika Dion tiba-tiba melangkah ke alam semesta yang tidak mengizinkannya menggunakan keinginannya secara maksimal, bukankah dia akan merugikan dirinya sendiri? Di masa lalu, para ahli mengatasi rintangan ini dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah memastikan bahwa keinginan Anda di mana-mana kuat. Ini adalah surat wasiat yang tersedia dalam jumlah besar di alam semesta manapun.
kehendak sederhana seperti angin, api, air, del. Metode kedua adalah menjadi sombong sepenuhnya. Menjadi jauh lebih kuat sehingga penindasan terhadap keinginan Anda yang lebih kuat tidak berarti apa-apa. Namun, metode penanaman energi ini memberikan solusi ketiga. Mengapa membiarkan diri Anda ditekan? Dengan menggunakan meridian Anda sebagai peta untuk membangun dunia batin Anda sendiri. Anda dapat mempertahankan keinginan Anda dalam kondisi puncak dimanapun Anda berada. Selain itu, metode ini juga memiliki manfaat tambahan karena memungkinkan penyimpanan energi yang jauh lebih besar dibandingkan metode budidaya energi lainnya, selain beberapa metode budidaya kekosongan seperti yang dilakukan Ri. Meski begitu, bayangkan sulitnya membangun dunia Anda sendiri. Sekarang bayangkan sulitnya membangun dunia itu sendiri, ketika bakat pengembangan energi Anda sangat buruk. Langkah pertama dan kedua dari dunia batin, suaka sama dengan metode budidaya lainnya, dengan peringatan bahwa tahap dasarnya jauh lebih menyeluruh daripada banyak metode lainnya. Tapi, tahap ketiganya, awal dari tahap pengumpulan esensi, adalah hewan yang sama sekali berbeda. Jika Dion benar, seandainya dia memasuki tahap itu tanpa bantuan Raja Naga, dia akan membutuhkan waktu berabad-abad untuk membangun dunianya, bahkan mungkin lebih dari itu. 1 milenium. Tapi bukan itu masalahnya. Masalah sebenarnya adalah pengorbanan apa yang diperlukan untuk membangun dunia ini. Pada saat itu, Dion tidak akan dapat menggunakan keinginannya, kekuatan jiwanya, atau pengembangan energinya. Dia hanya akan memiliki akses terhadap kekuatan tubuhnya sementara semuanya dialihkan ke penciptaan dunia ini. Sebenarnya hanya karena jiwanya terlibat maka penciptaan dunia itu hanya akan memakan waktu berabad-abad. Kehebatan jiwanya mampu menutupi kekurangan bakat budidaya energinya. Tapi, meski begitu, itu akan memakan waktu lama. Namun, harta karun yang baru saja dia temukan mengubah segalanya. Menggabungkan peningkatan bakat budidaya energinya dengan bakat jiwa konyolnya. Itu hanya akan memakan waktu 5 tahun, paling lama 10 tahun. Itu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan dunianya hingga sepersekian dari nilai aslinya. Selain itu, jika Dion berhibernasi selama jangka waktu tersebut, dia dapat memastikan bahwa waktu yang dibutuhkan akan mendekati 5 tahun daripada 10 tahun. Hal ini membuat Dion menghela nafas lega. Dia telah berperang dengan dirinya sendiri baru-baru ini tentang hal ini. Dia bahkan telah berbicara dengan Ri dan Madeline tentang hal itu. Bagi mereka lebih suka menghadapi Dion yang lemah selama berabad-abad di sisi mereka, daripada menghabiskan lebih sedikit waktu bersamanya untuk berhibernasi. Namun, jika waktunya jauh lebih singkat, mereka mungkin akan menganggapnya sepadan. Dion tiba-tiba menyeringai, menggendong Ri dan Madeline dan memutar-mutarnya dengan gembira. Dia tampak tidak peduli dengan tatapan cemburu yang diterimanya. Tapi di kejauhan, ada karakter lain yang menonton adegan ini dengan marah yang sudah lama terhapus oleh Dion dari pikirannya. Dia merasa orang ini sudah tidak relevan lagi, tapi mungkin itu sebuah kesalahan. Evelyn Nifeus, jenius baris pertama dari sekte Dewa Nifeus, sebuah sekte yang hanya menerima wanita dengan konstitusi tingkat dewa dan surga dan sebelumnya merupakan rumah Delia. Dia saat ini sedang menahan amarahnya. Karena dia tahu dia terlalu lemah untuk bersaing di peringkat keseluruhan, dia, seperti Ava, memilih untuk mengambil bagian dalam peringkat formasi meridian. Namun, siapa sangka kalau dia sebagai orang jenius nomor 1 akan kalah dari gadis yang 2 tahun lebih muda darinya? Dia duduk di posisi kedua. Dan, ketika dia berpikir dia bisa melihat Dion gagal total untuk membuatnya merasa lebih baik, dia kembali mengalahkannya dan mengalahkannya. Bernafas, ini semua karena pengorbanan yang diperhitungkan. Evelyn memiliki konstitusi tingkat dewa. Faktanya, ia berada di 10 besar. Meskipun tidak sekuat milik Delia atau Ri atau Madeline, jika Evelyn ditempatkan di alam semesta lain, dia akan menjadi seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, dia telah menyerahkan keperawanannya kepada tunangannya, yang kini menjadi suaminya. Dan karena dia telah mengembangkan teknik yang membutuhkan kesucian, hal itu telah merusak seluruh fondasinya. Fakta bahwa dia masih cukup kuat untuk menempati posisi kedua adalah bukti betapa berbakatnya dia. Namun, dia tidak bodoh. Dia melakukan semua ini demi masa depannya, dan tidak ada masa depan di alam semesta ini. Yang dia butuhkan hanyalah pil pembersih kultivasi dan dia bisa memulai dari awal. Dan, karena dia telah mencuri pil Delia, dia akan berkultivasi lebih cepat lagi dengan kondisi tubuh yang telah sepenuhnya terbangun. Meski begitu, dia masih ingin membalas dendam. Tunggu saja, dia berpikir dalam hati, suamiku akan segera datang menjemputku. Kita lihat berapa lama kamu bisa tersenyum. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 475 hal yang sama. Apa maksudmu dia menyukai rusa surgawi? Apakah ibu kulit putih ke-25 membantunya? Ratu Akasia bertanya. Raja Acacia mengangguk. Di satu sisi, ya. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa meskipun kehendak langit sangat langka, bahkan di seluruh alam semesta, namun masih belum diklasifikasikan sebagai hukum tertinggi?
Ini sungguh suatu keanehan bagi mereka. Biasanya, hukum tertinggi ditetapkan berdasarkan kompleksitas, kekuatan, dan kelangkaannya. Lagi pula, jika itu sangat kompleks dan kuat, tidak diragukan lagi itu juga akan menjadi langka. Itu bahkan lebih aneh lagi karena kehendak surgawi berasal dari binatang tingkat tertinggi, rusa surgawi. Meskipun mereka telah jatuh dari ketinggian di masa lalu, hal itu tidak meremehkan asal-muasal dari wasiat itu sendiri. Namun, kehendak langit tidak pernah diklasifikasikan seperti itu. Faktanya, Dion sadar bahwa meskipun tingkat kemurniannya kuat, kehendak surgawi sebenarnya berada di urutan kedua setelah kehendak lain yang tidak disebutkan namanya dalam hal pemurnian. Banyak yang berpendapat bahwa inilah alasan mengapa undang-undang tersebut tidak dicap sebagai hukum tertinggi. Bagaimanapun, hukum tertinggi harus berada dalam kategori tersendiri. Ada alasan mengapa kehendak ruang bukanlah hukum tertinggi, dan itu karena kehendak kehampaan ada. Tapi, mereka yang mengira ini salah. Alasan mengapa kehendak surgawi tidak dikenal sebagai hukum tertinggi adalah karena dibutuhkan tipe orang khusus untuk menaikkannya ke tingkat seperti itu. Raja Belmont mengerutkan alisnya, dia sepertinya tidak setuju. Kenapa harus ada pembatasan seperti itu? Ada banyak hukum tertinggi yang dibatasi untuk orang-orang tertentu. Misalnya tetangga kita, orang Uidah. Kita sering berperang melawan mereka di masa muda kita. Selama waktu itu, kami memahami bahwa permeasi etiril mereka adalah hukum tertinggi, meskipun yang terbaik dari mereka hanya mencapai tingkat 5 atau 6. Selain itu, Uidah memiliki garis darah khusus yang memungkinkan mereka mempelajari penetrasi halus. Tidak peduli seberapa sering kita melawannya atau mempelajarinya, kita tidak pernah bisa mempelajari kemauan seperti itu. Tapi, bukankah perembesan halus masih dikenal sebagai hukum tertinggi? Anda tidak salah, Raja Acacia melanjutkan. Tetapi, hal ini tidak berlaku persis seperti yang Anda asumsikan. Kehendak surgawi dan penetrasi halus serupa dalam beberapa hal. Misalnya, keduanya sangat sulit dipelajari. Jika Anda tidak memiliki seseorang yang bersedia memberi Anda intinya dan tidak memiliki ketertarikan atau kejeniusan terhadapnya, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah mempelajarinya. Raja Belmont dan yang lainnya mengangguk. Mereka semua berasumsi bahwa Ri dan Madeline mempelajari kehendak surgawi karena Dion tentu saja bersedia rajin membimbing mereka. Mereka juga tahu bahwa dengan konstitusi Madeline, tidak mengherankan jika dia menaikkannya ke tingkat yang sama. Bagaimanapun, konstitusinya adalah inkarnasi kemurnian dan kepribadiannya cocok dengan kesempurnaan. Cukup jelas juga bahwa sebagai murid utama dan satu-satunya dari ibu kulit putih ke-25, Dion akan dibimbing olehnya. Faktanya, mereka bahkan merasakan darah esensinya di dalam dirinya. Namun, disitulah kesamaannya berhenti. Jika seseorang bersedia membimbing Anda dalam penembusan halus, Anda juga bisa memahami tingkat pertama. Hanya saja tidak ada seorang pun dari klan Uidah yang akan melakukan hal seperti itu kepada orang luar. Dan tindakan tersebut dapat dihukum mati. Tetapi perbedaannya adalah ketika dibimbing untuk menembus halus, Anda keluar dengan seluruh hukum tertinggi. Namun, ketika Anda dibimbing dalam kehendak surgawi, apakah Anda dapat mewujudkannya menjadi status hukum tertinggi yang sebenarnya atau tidak, bergantung pada Anda dan bukan pada orang lain. Suatu kesadaran tiba-tiba muncul pada mereka yang mendengarkan. Kehendak surgawi bisa dipelajari oleh siapa saja. Sama seperti siapapun dapat mempelajari keinginan apapun. Namun yang membedakannya dengan yang lain adalah diperlukan suatu set afinitas untuk membawanya ke tingkat optimal. Kehendak surgawi itu istimewa, dan orang-orang yang dapat membuatnya bersinar dengan kapasitas penuhnya bahkan lebih dari itu. Lanjut Raja Akasia. Jadi, ibu kulit putih ke-25 bisa? Tanya merah besar. Anehnya, Raja Acacia menggelengkan kepalanya tidak. Tidak, dia tidak bisa. Atau, yang harus saya katakan adalah dia hanya mampu melakukannya sesaat dalam hidupnya dan dia tidak pernah mencapai level puncak itu lagi. Kebingungan mewarnai wajah mereka. Terobosan macam apa yang bisa dibatalkan begitu saja? Mengapa kehendak surgawi ini berubah-ubah? Raja Acacia menghela nafas. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa hanya ada satu momen kesempurnaan dalam kehidupan ibu kulit putih ke-25 yang membawanya pada kondisi mental yang sempurna. Saat Iblis Kilin sangat membutuhkannya, Bunda Putih rela menyerahkan nyawanya demi dia. Dia tidak memiliki penyesalan atau keraguan, bahkan dia percaya dirinya telah mencapai puncak dari apa artinya hidup. Tidak ada hal lain yang penting selain momen di antara mereka berdua. Segala sesuatu yang lain tampak tidak penting. Bentrokan klan mereka, para pelamar yang mengamuk, persaingan Iblis Kilin, pandangan orang tua dan leluhur mereka. Tidak ada yang penting. Dalam satu momen di antara mereka berdua, garis keturunan rusa surgawi mencapai tingkat tertinggi hanya dalam sekejap. Dan pada saat itu juga, kehendak surgawinya menjadi hukum tertinggi. Apa yang terjadi? Bisik Ratu Acacia. Hal yang sama selalu terjadi. Hal yang sama yang selalu berulang tanpa melewatkan satu langkah pun. Iblis Kilin melewati ujian dengan mudah. Faktanya, uji cobanya sedikit lebih sulit daripada biasanya karena dia sudah berbakat sejak awal.
dan seperti yang Anda semua tahu, uji coba tersebut disesuaikan sehingga menjadikannya tugas yang sulit. Tetapi tidak melebihi penyelesaian. Tapi, ketika Iblis Kilin akhirnya mendapatkan pedang di tangannya, dia kehilangan dirinya sendiri. Dia bukan lagi dirinya sendiri, tetapi telah menjadi Raja Naga yang bereinkarnasi lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 476 sampai. Raja Acaccia menghela nafas. Pertaruhan Iblis Kilin gagal. Dia mengira bahwa satu-satunya kesempatannya untuk memenangkan pesaingnya adalah dengan menggunakan bakat Raja Naga. Tapi, Raja Naga akhirnya memanfaatkannya. Raja Acaccia mulai menceritakan kejadian tersebut. Tampaknya setelah mengambil alih tubuh orang lain, Raja Naga sekali lagi mulai menegaskan mengapa dia yang terbaik. Masalahnya adalah tidak ada yang lebih dibenci Raja Naga selain perdamaian dan persatuan. Atau, lebih tepatnya, dia tidak menginginkan perdamaian atau persatuan kecuali itu berarti bahwa dia adalah penguasa segala sesuatu dan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya. Namun, karena berada di dalam tubuh Iblis Kilin, dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti itu, belum lagi. Jadi, dia menunggu waktunya, berpura-pura menjadi Iblis Kilin. Anehnya, meski sombong, Raja Naga juga cerdas. Dia tidak keberatan berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya demi kelangsungan hidupnya. Lagi pula, jika orang mengetahui bahwa dia ada di sini untuk membuat kekacauan lagi, mereka akan membunuh tuan rumahnya dan mengirimnya kembali ke badan senjatanya. Sebenarnya Raja Naga yang asli telah naik. Tapi, seperti yang dibuktikan oleh Guru Besar Dion, naik pangkat hanya berarti perang terus-menerus antar faksi. Raja Naga menyukai konflik, tapi hanya jika itu berarti dia memiliki jalan yang jelas menuju kemenangan. Sepertinya dia menginginkan mode permainan yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Dan, ketika Anda terjebak dalam perang habis-habisan melawan orang-orang yang sama-sama berbakat seperti Anda, itulah mode permainan yang sedang berjalan, mustahil. Sama seperti Guru Besar Dion, dia senang memproyeksikan pikirannya ke alam eksistensi yang lebih rendah dan menegaskan dirinya lagi. Karena itu, Iblis Kilin adalah kesempatan sempurna. Secara diam-diam, dia mulai menabur perselisihan. Dia perlahan-lahan mengungkapkan bakatnya dan membesarkan dirinya di klan Iblis Kilin sebelum menegaskan bahwa mereka harus memiliki kekuatan lebih besar dalam aliansi. Sementara itu, dia juga membuktikan dirinya sebagai salah satu kandidat terbaik untuk menikah dengan Ibu Kulit Putih ke-25. Namun, mengingat masa hidup para seniman bela diri, dan khususnya binatang buas, tidak ada yang terburu-buru untuk menikahkannya. Jadi, Raja Naga punya banyak waktu. Segera, perang mulai terjadi. Mereka pada awalnya kecil, hanya berada di antara monster tingkat transenden yang lebih rendah, sesuatu yang tidak akan pernah diperhatikan oleh eselon atas. Namun, tak lama kemudian, skalanya mulai berkembang. Dan, tampaknya hanya satu klan yang menang berkali-kali, Demon Killins. Banyak yang tidak memahami apa yang terjadi dan mengapa aliansi damai mereka kini terpecah. Tapi, semakin cerdik mulai menghubungkan kejadian kembali dengan keinginan Iblis Kilin untuk menaklukkan senjata Raja Naga. Masalahnya adalah saat ini, Raja Naga telah mengembangkan Iblis Kilin menjadi ahli dao tingkat menengah yang tangguh. Itu sendiri tidak begitu mengesankan, yaitu tingkat budidaya. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi tingkat puncak. Bahkan setengah langkah menuju transenden, meski jarang, memang ada. Apa yang dimaksud dengan ahli dao tingkat menengah bagi mereka? Tapi, itu hanya jika yang Anda maksud adalah ahli dao biasa. Raja Naga tidak hanya menjadikan Kilin Iblis dan ahli puncak kelas 1. Metode, kemauan, dan teknik budidaya semuanya jauh melampaui apa yang mereka miliki. Bahkan para ahli puncak itu pun tidak berani menganggapnya enteng. Raja Naga datang dari suatu masa bahkan jutaan tahun sebelum hari dan zaman itu. Pengetahuan yang dia miliki tidak dapat disentuh. Dan, jika Anda mempertimbangkan wawasan kultivasi yang dimilikinya sebagai seorang yang transenden, itu seperti memasukkan kode cheat ke dalam game yang telah Anda mainkan ratusan hingga ribuan kali. Pada saat semua orang menyadari bahwa Raja Naga telah menang lagi dan akan memerintah mereka semua, Ibu Putih ke-25 sudah putus asa karena kehilangan cinta dalam hidupnya. Apa gunanya memiliki tubuhnya jika orang di dalamnya tidak sama? Tapi, yang dia juga tahu adalah Raja Naga tidak bisa dibiarkan memerintah lagi. Raja Naga punya kebiasaan mempunyai banyak istri, tapi dia selalu punya satu istri piala. Biasanya, dia memilih wanita paling terhormat dan berbakat di generasi itu dan akan menukarnya selama ada orang yang lebih baik yang lahir atau datang. Pada generasi itu, kebetulan Ibu Kulit Putih ke-25 adalah yang terbaik yang pernah ada. Ada keindahan yang melampaui kata-kata dan bakat yang belum pernah dilihat oleh rusa surgawi selama ribuan tahun. Jadi, Raja Naga menginginkannya. Karena tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi, dia melamar sekte rusa surgawi, sesuatu yang tidak punya pilihan selain mereka terima. Pada malam pernikahan mereka, Ibu Kulit Putih ke-25 mengundurkan diri. Dia tidak berniat kehilangan keperawanannya pada pria yang hanya tampak seperti cintanya, bukan tanpa harga.
Pada saat yang sama, dia tidak ingin meninggalkan dunia ini tanpa memastikan bahwa dia mendapatkan kembali dirinya, bahkan jika itu berarti dia tidak ada. Seperti yang kalian semua tahu, Raja Acaccia melanjutkan, ada dua keinginan yang dimiliki oleh rusa surgawi lebih dari siapapun. Yang pertama adalah kehendak surgawi. Dan yang kedua, adalah wasiat kristal yang tidak begitu langka, namun sangat kuat. Kehendak kristal dimaksudkan untuk memperkuat dan kehendak surgawi berfungsi untuk memurnikan. Bunda Putih ke-25 menyusun rencana untuk menggunakan kehendak surgawi yang diresapi dengan keperawanan rusa surgawi. Ditambah dengan teknik pembungkus kristal untuk memperkuat efeknya hingga ekstrim. Raja Acaccia menarik napas dalam-dalam. Masalah dengan teknik membungkus kristal ini adalah Ibu Putih ke-25 tidak cukup kuat untuk menyegel Raja Naga. Jika ya, ini tidak akan menjadi masalah sejak awal. Jadi, dia harus berkorban. Demi menyelamatkan orang yang dia anggap sebagai suami sejatinya, dia berencana menggunakan kekuatan hidupnya untuk bahan bakar teknik tersebut. Sesuatu yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematiannya. Mereka semua tetap diam. Ini benar-benar sebuah pengorbanan yang diukir dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri yang mendalam. Jika dia menjadi istri Raja Naga, hidupnya akan sejahtera. Bagaimanapun, dia adalah manusia terkuat di alam semesta pada saat itu. Kekhawatiran apa yang dia rasakan? Raja Naga bukannya orang yang kejam, dia hanya mencari kekuasaan. Bahkan jika dia menggantikannya di masa depan, dia tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Ibu Kulit Putih ke-25 telah melihat semua ini. Tapi, dia tetap memilih untuk menyerahkan nyawanya karena dia tahu setidaknya ada satu orang yang tidak akan pernah bisa merasa nyaman, cintanya. Iblis Kilin. Tetapi, sebelum dia bisa mengorbankan dirinya sendiri, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Raja Acaccia melanjutkan, pada saat dia kehilangan keperawanannya dan dia mempersiapkan dirinya untuk menyerahkan nyawanya, kehendak surgawinya menembus penghalang dan menjadi hukum tertinggi. Pada saat itu, kehendak surgawinya, yang sudah berada pada tingkat niat ke-9, yang memiliki Dao, tiba-tiba menjadi hukum tertinggi. Seseorang tidak dapat memahami tingkat yang dibawa oleh hukum tertinggi pada tingkat itu. Kami memiliki cukup banyak masalah dengan perembesan halus dan itu hanya terjadi pada tingkat kemauan yang lebih rendah. Kesadaran Raja Naga tidak memiliki peluang dan sepenuhnya dibersihkan dari Iblis Kilin. Setelah itu, senjata Raja Naga disegel di brankas sekte rusa surgawi, dan tidak boleh disentuh lagi. Raja Belmont, Acaccia, Big Red dan istri-istri mereka memandang ke kejauhan. Semuanya ke arah seorang pemuda yang dengan gembira berputar-putar sambil memeluk istri-istrinya. Sampai sekarang, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 477 braket kematian. Dion, Ri, yang masih berputar-putar di pelukan Dion akhirnya berseru, tersipu malu. Dion akhirnya menenangkan istrinya, tetapi seringai di wajahnya belum hilang. Apa yang membuatmu sangat senang? Ri bertanya sambil menepuk-nepuk kerutan di gaunnya, jelas jengkel. Madeline terkikik. Jika Dion senang, dia senang. Jika apa yang saya rasakan benar, diam-diam Dion mengirim pesan menggunakan wasiat anginnya, maka saya mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, bukan berabad-abad sebelumnya. Maksud Anda, keduanya menatap pergelangan tangan Dion. Apakah senjata itu benar-benar spektakuler? Biasanya, mereka sudah mengerti mengapa ingatan Tuan Dion tidak memiliki informasi tentang senjatanya. Tidak diragukan lagi, ini ada hubungannya dengan kehancuran sekte rusa surgawi. Ri dan Madeline tersenyum. Mereka tahu betapa beratnya beban jiwa Dion jika tidak bisa melindungi mereka. Jika perasaan itu bertahan selama berabad-abad, siapa yang tahu jika suami mereka akan melakukan hal yang sama di sisi lain. Tapi, jika itu hanya dalam waktu sesingkat itu, Dion pun akan menganggapnya bisa diterima. Bagaimanapun, mereka bisa menghabiskan seluruh waktu berkultivasi di menara epistemik. Mereka tidak perlu menantang alam semesta lain sampai Dion siap. Namun tiba-tiba, senyuman mereka membeku menjadi pahit. Melihat melewati Dion, braket kedua baru saja selesai. Akas, yang berada di peringkat 80 besar, berhasil mempertahankan posisinya dan terus maju. Zaltarich juga berhasil menggantikan ranker 100 teratas dan mengambil tempatnya di babak final. Namun, yang membuat Ri dan Madeline merasa getir adalah kenyataan bahwa nama mereka ditetapkan untuk braket ketiga. Di permukaan, ini bagus. Fakta bahwa mereka bersama berarti tekanannya berkurang. Jika planet Deimos ingin bekerja sama melawan mereka, mereka harus membagi kekuatan mereka. Tapi, yang kurang bagus adalah daftar nama selain mereka. Kenyataannya adalah hanya ada sedikit atau tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi Madeline di luar 20 besar. Bahkan ketika dia melawan Ri, dia memiliki cacat. Bagaimanapun, salah satu keinginan terkuatnya telah tersegel. Kehendak musik adalah sesuatu yang menjadi dasar perjuangan Madeline. Sebelum dia mendapatkan benih keyakinan ametis. Semua serangan Madeline merupakan kombinasi dari keinginan surgawi dan keinginan musik, biasanya dengan keinginan musik yang memperkuat keinginan surgawi.
Jadi, ketika dia melepaskannya, kekuatan tempurnya turun ke level Ri. Tentu saja itu tidak berarti Ri lemah. Bagaimanapun, Ri masih ahli formasi Meridian dan Madeline sudah lama melangkah ke level Essence Gathering. Ini karena Ri telah memulai kembali kultivasinya 2 kali dan dia juga 2 tahun lebih muda dari Madeline. Masalahnya adalah musuh Dion juga mengetahui hal ini. Jadi, mereka menghadapi dilema. Dalam sistem di mana hanya satu ahli per tingkatan peringkat yang diizinkan masuk ke dalam kelompok, bagaimana mungkin Anda bisa menekan seseorang sekuat Madeline? Dan jawaban yang mereka temukan, ironisnya terkait dengan 10 besar sejati. Karena nama Dion tercoreng, 10 besar justru diambil menjadi 11 besar. Namun, masalah dengan sistem ini adalah mengakibatkan berkurangnya satu anggota 20 teratas dan satu lagi anggota 100 teratas. Artinya, apapun yang terjadi, setidaknya akan ada 1 atau 2 kelompok yang tidak mengikuti aturan normal. Mengetahui hal ini, penyelenggara mengambil keuntungan penuh. Tiba-tiba, suara nyaring Elder Den memenuhi stadion. Seperti yang kalian semua tahu, ada ketidakseimbangan yang terjadi di bracket karena beberapa chatter yang tidak terduga. Penatua Den ingin mencibir, tetapi tanggapan orang banyak mengejutkannya. Ejekan menghujani kata-kata Penatua Den. Kutukan mulai dilontarkan pada betapa curang dan biasnya klan badut Kevesitas. Penonton jelas sudah muak dimanipulasi dan lelah dianggap bodoh. Mereka telah melihat sendiri betapa kuatnya Dion, bahkan jika dia melakukan curang. Perbedaan antara dia dan 10 besar tidak terlalu mencolok bagi Kevesitas untuk terus memutarbalikkan pertandingan di sekitar kesalahannya, kesalahan yang bahkan tidak mereka lakukan. Bukti dari mendengar klannya disebut klan badut, Penatua Dan mengeluarkan keringat dingin dan kemarahan. Jika dia kehilangan kendali atas kerumunan, apalagi seperti ini, dia akan diperlakukan sama seperti penyiar sebelumnya. Dia harus segera memperbaiki situasi. Tolong, pahami. Yang saya maksud dengan penipu tak terduga hanyalah mereka yang menyesatkan orang lain dengan berasumsi bahwa Demon Sage yang agung adalah penipu. Sayangnya, kami tidak dapat membatalkan apa yang telah dilakukan dan turnamen harus terus berjalan. Melihat hal ini sedikit menenangkan kerumunan, Penatua Dan tampak menghela nafas lega. Tapi, Dion tidak menganggap enteng hal ini, karena dia juga sudah melihat nama-nama yang ada di daftar. Terlepas dari apa yang mereka katakan, mereka jelas masih merencanakan sesuatu. Dan mereka telah membawa istri-istrinya ke dalam situasi tersebut. Semua kebahagiaan Dion sebelumnya lenyap saat tinjunya mengepal. Karena ketidakseimbangan tanda kurung, dan untuk memperbaiki kesalahan kami memutuskan untuk sedikit memperbaikinya. Kami tidak akan menghina kecerdasan Anda dengan mengatakan bahwa ini adalah cara yang paling efisien dalam melakukan sesuatu. Namun, apa yang akan kami katakan adalah bahwa ini adalah cara yang paling menarik dalam melakukan sesuatu. Ketertarikan penonton jelas tergugah. Lagi pula, mereka melakukan ini hanya untuk hiburan. Jika peraturan baru ini memberi mereka lebih banyak hiburan, mereka akan segera memaafkan. Jelas kami telah melakukan beberapa kesalahan. Penatua Dan melanjutkan. Jadi, semakin jelas bahwa mungkin ada pemain yang berperingkat tinggi namun tidak pantas mendapat tempat. Untuk mengimbangi hal ini, kami telah memutuskan untuk mengadu para petinggi itu satu sama lain lebih cepat. Sorak-sorai meletus di tribun. Mengadu mereka satu sama lain? Apakah ini berarti mereka akan mendapatkan pertarungan kaliber 100 teratas lebih cepat? Penatua Dan mencibir. Saya memperkenalkan Anda pada bracket kematian kami. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 478 membakar. Jangan khawatir, lanjut Penatua Dan, dengan mempertimbangkan para pejuang pemberani yang akan menjalani ujian terakhir ini, kami akan memastikan untuk menjadikan ini sebagai kelompok terakhir kami. Kami hanya memperkenalkannya sekarang untuk membangun antisipasi dan memberikan waktu bagi mereka yang berpartisipasi untuk bersiap. Saat ini, Ratu Acachia sedang marah besar. Dia sebelumnya telah melihat sinyal Dion untuk mengizinkannya menanganinya, tapi bagaimana dia bisa menangani yang ini? Mereka pada dasarnya mengirim putrinya untuk mati. Namun, orang banyak tidak peduli. Perubahan ini adalah sesuatu yang mereka anggap menghibur dan penjelasan Penatua Dan cukup baik untuk mereka terima. Meski pada kenyataannya, penjelasan tersebut tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jangan marah, kata Madeline sambil tersenyum sambil menatap Dion, bagaimanapun juga kita harus melawan mereka. Dion menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan napasnya. Menyebutnya sebagai bracket kematian membuat judulnya tidak berlebihan. Kevesitas telah memutuskan bahwa untuk mengatasi ketidakseimbangan peringkat per kelompok, mereka akan membanjiri satu kelompok dengan setiap 30 peringkat teratas yang tersisa, pada babak final. Pada dasarnya, dari 7 peringkat 20 teratas yang tersisa, masing-masing dari mereka akan berpartisipasi. Tentu saja ini tidak termasuk Iris, yang telah dikalahkan oleh Dion di bracket pertama, dan ranker 20 teratas yang berpartisipasi di bracket kedua bersama dengan Akas dan Zaltarish.
Selain itu, Ri kebetulan menjadi ranker 30 besar terakhir yang tersisa untuk menyelesaikan bracket, dan dengan demikian, juga ditempatkan ke dalam bracket kematian ini. Kenyataannya, ini seharusnya bukan masalah besar. Ini karena jika ada begitu banyak musuh kuat di puncak, seharusnya mereka tidak perlu bertarung satu sama lain. Hanya dengan menantang non-ranker dengan santai, mereka bisa mencapai 9 besar. Namun, disitulah letak masalahnya. Ini tidak akan menjadi dead bracket kecuali ada kompetisi yang sebenarnya, jadi Cavesitas memainkan trik yang sangat curang. Sebagai permintaan maaf kepada mereka yang tersingkir oleh Dion, yang seharusnya masuk dalam 100 finalis teratas, mereka mengizinkan mereka yang gagal di babak sebelumnya untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, bracket kematian diselenggarakan untuk menempatkan semua ranker di atas panggung. Berbeda dengan bracket sebelumnya, penggaris panggung ditempatkan pada tempatnya, bukan secara sukarela. Namun, mungkin perubahan terburuknya adalah pengguna panggung tidak lagi berhak atas tantangan prioritas. Sebaliknya, ketika mereka kembali mencoba menyamar sebagai permintaan maaf, hanya mereka yang tidak menguasai panggung yang boleh menantang, tantangan yang tidak bisa diabaikan. Banyak parameter bracket berikut yang sama. Namun, bukannya peringkat 20 teratas mendapatkan 10 poin, melainkan peringkat 12 yang menerima 10 poin. Maka nomor 13 akan menerima 9 poin. Dan terakhir, Madeline mendapat 4 poin sebagai ranker terendah ke-7, dan Ri mendapat 3 poin sebagai ranker terendah ke-8. Di bracket ini, tidak ada ranker lain kecuali mereka kalah di bracket lain dan memilih untuk berpartisipasi. Namun itu pun hanya diberikan 1 pet. Belmont, apakah kamu akan mengizinkan ini? Aura binatang Kawa sudah mengancam untuk menghancurkan Skybox. Jika bukan karena dia menahan diri, perhatian semua orang pasti akan tertuju padanya. Raja Belmont menghela nafas. Bagian terburuk menjadi seorang raja adalah Anda tidak pernah memiliki kekuatan sebesar yang Anda kira. Saya seorang raja, tapi jika saya mengambil keputusan secara sepihak, hal itu akan mengguncang keseimbangan. Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat Ragnar berpikir bahwa kami tidak begitu peduli pada hal-hal di luar kultivasi. Tidak baik jika mengingatkan mereka akan kekuatan kami sekarang. Satu-satunya alasan saya tidak menghentikan Edrim melakukan pertunjukan kecilnya ketika dia tiba adalah karena kita semua sadar bahwa kultivasinya telah turun ke tingkat surgawi pertama. Itu bukanlah sesuatu yang akan dilihat oleh Patriark Ragnar. Kamu harus tahu bahwa Cavesitas tidak pernah bertindak kecuali dengan persetujuan Ragnar. Bukan hanya anak klan Dewa Gap yang berusaha membuktikan dirinya, mereka hanya menggunakan itu sebagai alasan untuk menghadapi Dion. Seperti yang saya katakan berkali-kali sebelumnya, dia berbahaya. Lionel dengan ringan mendengus di sudut sebelum kembali bermeditasi. Di matanya, Madeline seharusnya menjadi miliknya dan ayahnya terlalu toleran. Meski mengetahui betapa berbahayanya asal-usul bocah ini, Raja Belmont tetap bersedia mengujinya. Hal itu membuat Lionel marah meski sebenarnya dia tidak menunjukkannya. Jangan beri aku omong kosong tentang betapa berbahayanya menantuku. Kawa menjawab. Dia ingin melanjutkan, tapi hanya itu yang berani dia katakan. Lagi dan bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa menunda tindakan perjanjian itu. Bagi Kawa, sebagian besar tahayul seputar manusia hanyalah omong kosong tak berdasar. Faktanya, ada alasan mengapa bahkan dalam semua kemarahannya, Raja Belmont, meskipun mengetahui kebenaran, tidak menggunakan status Fana Dion untuk melawannya, meskipun dia menyebutnya orang biasa, atau lebih tepatnya, dia menyetujui panggilan Lionel. Dia orang biasa, sebenarnya bukan Dion yang berbahaya. Bajingan itulah yang menyegel manusia sejak awal, itulah yang berbahaya. Beberapa begitu kuat sehingga bahkan ahli surgawi seperti mereka, dan mantan ahli formasi Dao seperti Penatua Daiyu, tidak dapat berbuat apa-apa dalam menghadapi perjanjiannya. Tapi, siapa yang peduli betapa berbahayanya entitas itu? Bukankah mereka sedang berusaha mencari cara untuk melawannya saat ini? Apakah Raja Belmont tidak menginginkan keperawanan Madeline untuk putranya sebagai cara untuk memperkuat kekuatan klan mereka untuk kemudian melawan entitas ini? Apakah tujuan mereka mengirimkan talenta muda mereka ke menara epistemik tidak ditetapkan untuk mempersiapkan masa depan agar mampu melawan entitas ini? Jadi, omong kosong apa tentang betapa berbahayanya Dion atau tidak? Dengan atau tanpa Dion, mereka akan terjun langsung ke dalam bahaya. Raja Belmont menghela nafas. Aku mengerti, Kawa. Dia juga memahami hal ini. Inilah mengapa dia bersedia memberi Dion kesempatan untuk membuktikan dirinya, dia tidak membutuhkan Kawa untuk mengingatkannya. Meskipun demikian, kita tidak bisa melindungi mereka jika kita berharap mereka akan menggantikan pencapaian kita. Lihatlah Dion, meski amarahnya mendidih, dia masih berniat membiarkan mereka berdua bertarung. Semakin aku memperhatikannya, semakin aku memahami bagaimana dia menggenggam hati kedua putri baptisku. Dia akan membiarkan kemarahannya mereda, tapi dia juga ingin kemarahannya menjadi hebat. Kemudian, ketika waktunya sudah tiba, dia akan melampiaskan amarahnya, dan membakar musuh-musuhnya.
Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 479 terakhir. Jadi, Dion berdiri dan menyaksikan tanda kurung terus berlanjut. Tidak ada hal terlalu keterlaluan yang terjadi dari bracket 3 hingga 8. Thor dan Vidar membuat Ragnar terlihat kuat dan mumpuni seperti biasanya. Thor dengan ilmu bela dirinya yang tabah dan tegas serta Vidar dengan sikapnya yang biadab dan seringkali tidak berasa menyiksa lawan-lawannya. Caitlyn memperlakukan putaran ini tidak berbeda dari beberapa putaran sebelumnya. Dia tidak menggunakan senjata, lebih memilih menggunakan tinjunya sebagai alat utama dalam pertempuran. Kulit merahnya tampak bersinar dengan setiap pukulan yang dia lakukan saat dia dengan mudah menggerakkan tubuhnya melalui pertarungannya dengan mudah dan elegan. Namun, keanggunan ini sangat jelas didukung oleh semburan energi yang kuat, memberikan perubahan gayanya dari keras ke lembut dan ketegasan yang membuatnya tidak dapat diprediksi. Delia, yang paling dikhawatirkan Dion di kelompok non-kematian, tampaknya memiliki waktu yang paling mudah. Dion tahu bahwa dia sedang diincar oleh beberapa petinggi planet Deimos, tetapi mereka terlalu rendah untuk menanganinya. Sesuatu telah berubah secara mendasar pada Delia, dan meskipun Dion tidak tahu persis apa itu, dia senang karena sepertinya semuanya menjadi lebih baik. Anehnya, alasan Dion menjadi yang paling khawatir tidak pernah terwujud. Dia khawatir bukan karena dia meragukan Delia, tetapi lebih karena dari apa yang dikatakan Ri dan Madeline kepadanya, jiwanya diserang oleh seorang tetua selama pertarungan terakhirnya. Namun, sepertinya tetua itu ditahan atau melupakan Delia. Ada juga kemungkinan bahwa mereka menunggu waktu untuk hal lain. Tapi, Dion tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga Delia di sisinya. Meski begitu, meskipun hal-hal tidak terlalu luar biasa, ada beberapa kejadian aneh. Pertama, beberapa peringkat teratas tidak pernah menantang selama bracket mereka. Hal ini menyebabkan 9 teratas mengumpulkan 108 poin dan mengecualikan mereka untuk melanjutkan. Itu tidak terdeteksi pada beberapa waktu pertama, tetapi setelah ketiga kalinya, Dion menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sedang menumpuk, kata Dion lembut. Dia terbukti lebih benar lagi setelah kejadiannya berhenti di angka 3. Mengapa? Karena jika Anda mengecualikan Madeline dan Ri dari peringkat bracket kematian, kebetulan ada 3 tempat 9 teratas yang tersisa. Namun, Ri dan Madeline jauh lebih bebas perawatan. Tampaknya mereka tidak keberatan. Sementara Dion merasa kesombongannya kembali membawa masalah bagi orang yang dicintainya, Ri dan Madeline merasa berbeda. Bagi mereka, mereka tidak ingin Dion harus menundukkan kepala kepada siapapun. Mereka bahkan lebih marah daripada Dion ketika namanya dicoreng. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa menukar sedikit keselamatan demi harga diri suaminya? Mereka lebih suka menghadapi bahaya bersamanya. Dan jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka tahu betul bahwa dia tidak akan berhenti sampai mereka yang bertanggung jawab membayarnya. Ri, aku mengerti nilai sentimental dari pedang yang ditinggalkan ibumu, tapi apakah kamu ingin yang lain? Saya punya banyak pedang spiritual yang bisa Anda gunakan. Tanya Dion. Yang benar adalah dia memiliki seluruh gudang senjata tingkat transenden. Dalam kunjungan pertamanya ke Sekte Rusa Surgawi, dia telah menemukan pintu khusus menggunakan aurora bawaannya yang membawanya ke harta benda mereka yang paling berharga. Klan Dewa Kuno seperti Sekte Rusa Surgawi, yang memiliki ahli sekuat setengah langkah menuju transendensi, tidak akan kekurangan senjata tingkat spiritual. Faktanya, mengingat orang bijak iblis memiliki menara tingkat tertinggi, hampir mengecewakan bahwa Sekte Rusa Langit, sebagai sekte alkimia susunan, tidak memiliki senjata yang lebih kuat. Tapi, kenyataannya bahkan bagi mereka, senjata tingkat tertinggi terlalu berlebihan. Konon, cincin spasial Dion dan senjata Raja Naga kemungkinan besar bahkan melampaui tingkat itu. Tangan Ri berkilat saat pedang muncul. Itu normal dalam segala hal. Faktanya, itu adalah senjata tingkat terendah pada umumnya. Ri selalu bergantung padanya karena itu adalah hadiah pertama yang diberikan ibunya. Karena dia merindukan ibunya, dia menolak untuk beralih, dia ingin ibunya menjadi bagian dari ibunya yang dia ingat. Tapi, ibunya sudah kembali sekarang. Tawa Acacia sepertinya menyadarinya saat Ri segera menghunus pedangnya. Air mata menggenang di matanya saat matanya yang tajam menelusuri sepanjang tubuh logamnya. Sebagai seorang ahli bela diri, dia bisa melihat seberapa besar usaha yang dilakukan Ri dengan senjata ini. Dia melihat serpihan di badannya dan kausan pada pegangannya. Dia bahkan melihat bukti perbaikan berulang kali. Alex kecil, bisik Kawa. Raja Acacia dengan ringan memegang tangan istrinya. Kamu akan membuat dirimu cacat seperti ini? Jika Ratu Acacia mengetahui bahwa Ri telah bertarung selama berbulan-bulan dengan senjata ini sebagai satu-satunya pelindungnya, kata-kata tidak akan mampu mengungkapkan tingkat rasa bersalahnya. Tanpa sengaja, dia telah membatasi potensi putrinya. Mengapa Ri bersikeras mempelajari pedang? Karena Kawa adalah seorang pendekar pedang. Mengapa Ri bersikeras mempelajari wasiat es? Karena itu adalah keinginan terbaik Kawa. Mengapa Ri begitu mudah jatuh cinta pada Dion?
Karena ibunya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa mempercayai siapapun yang bisa bertahan hidup di gua yang ditinggalkannya. Ngaruh Kawa terhadap kehidupan Ri lebih dari yang dia sadari. Alex kecil, suara Kawa sampai ke telinga Ri, menyebabkan dia terdiam, lepaskan belenggumu. Ri tersenyum, mengangguk tegas. Dion, bisakah kamu mengubah pedang ini menjadi sesuatu untukku? Tentu saja, mata Dion melembut, apa yang kamu inginkan? Jadikan itu sabuk yang menahan pedang baruku. Senyuman Ri cemerlang dan menyilaukan. Dion meletakkan tangannya di salah satu bahu Ri dan Madeline sebelum matanya bersinar dengan emas ungu tua. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar mereka berubah. Gaun Madeline sekali lagi merupakan kipau putih panjangnya, sebuah harta karun tingkat spiritual. Rambut ungunya tergerai dan matanya dalam dan tajam. Ri mengenakan baju besi berlapis perak dan kristal, ukurannya disesuaikan dengan sempurna. Itu diubah menjadi kulit putih kuat yang menempel erat di lekuk tubuhnya, membentuk sekelilingnya dengan rapi. Namun, fitur yang paling menonjol adalah sabuk baru yang melingkari pinggangnya. Itu adalah rantai perak yang mencolok, memantulkan sinar matahari dengan sempurna. Bagian tengahnya terlihat seperti miniatur buah tarian kelopak es yang berfungsi ganda sebagai gesper. Konon, itu adalah pedang setinggi 3 kaki di pinggangnya yang bersinar. Pegangannya berwarna putih dingin yang dibungkus dengan kulit yang lembut namun nyaman. Tapi, saat Ri menariknya keluar, bilahnya meledak dalam kegelapan pekat, segera menyesuaikan dengan afinitasnya. Mata Ratu Acacia membelalak. Dream, Alex, dia bukan kitsune tipe sungai. Raja Acacia menyelesaikan. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan pasangan itu. Jelas Ri tidak terkejut dengan hal ini. Mereka sudah terlalu lama pergi. Konon, apa yang akan mereka ketahui adalah bahwa putri mereka tidak sesederhana hanya menjadi kitsune tipe sungai. Dia adalah puncak dari semua Void Kitsune. Waktunya untuk bracket terakhir telah tiba. Suara Penatua dan menggelegar di depan matanya yang tertuju pada keluarga kembar 3 tertentu. Silakan naik ke panggung, para ranker. Matanya menyipit dengan kegembiraan yang nyaris tak bisa disembunyikan saat seringai mewarnai wajahnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 480 jangan ragu. Dion duduk diam, menyaksikan Ri dan Madeline dengan bangga naik ke atas panggung. Tiba-tiba, suara yang menusuk dan bergemuruh memasuki telinganya. Perhatikan baik-baik, biarkan amarahmu mendidih. Aku ingin mengalahkanmu di puncakmu, jadi aku pasti akan memberitahu juniorku untuk perlahan-lahan mencabik-cabik istrimu. Dion tidak perlu mencari tahu dari siapa suara gemuruh itu berasal. Itu jelas Femi Gap, tapi dia tetap menyimpan emosinya dalam dirinya. Seberapa sering dia mencoba membiarkan Ri dan Madeline tumbuh sendiri, dia telah mempercayai mereka selama kampanye pertamanya. Sudah waktunya untuk melakukannya lagi. Konon karakter Femi ini akan mati. Dan dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Segera, rencana mereka dilaksanakan. Dalam waktu singkat, ada barisan penantang yang menunggu. Dan bukan rahasia lagi bagi siapapun yang berdiri di hadapan Ri dan Madeline. Namun, orang banyak tidak memikirkan hal itu. Bagaimanapun, Ri dan Madeline berada di peringkat 7 dan 8. Mengingat tidak ada peringkat ke-9 untuk kelompok ini, mereka adalah yang terlemah berdasarkan peringkat. Bagi penonton, masuk akal jika mereka memiliki penantang terbanyak. Madeline dengan tenang mengeluarkan kecapinya. Dia ingat hari ketika Dion pertama kali memberikan ini padanya, itu adalah hari yang sama dia memutuskan bahwa dia selalu menginginkannya di sisinya. Sebagai tanggapan, lawan pertamanya melangkah ke atas ring. Dia tidak punya nama dan sama sekali tidak memiliki peringkat, tapi Madeline tidak mengharapkan sesuatu yang berbeda. Lagi pula, mereka mungkin ingin membuatnya lelah terlebih dahulu. Meski begitu, senjata yang dia keluarkan memperjelas bahwa dia pernah berniat untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Di platform Ri, dia juga mempersiapkan diri saat lawan pertamanya naik ke atas panggung. Karena dia berada di peringkat terakhir, kemungkinan besar akan ada lebih banyak penantang yang mendatanginya. Tapi, dia sudah siap. Lawan Madeline tertawa sambil melihat senjatanya. Kakak laki-lakiku memberitahuku bahwa aku harus bersenang-senang bermain denganmu. Tapi, dari apa yang saya lihat, suami Anda sepertinya lebih menyukai salah satu istrinya. Senjatanya jelas jauh lebih baik dari milikmu. Lawan Ri tertawa. Sepertinya dia cukup egois. Dia mungkin menyukai siapapun istri barunya. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk melupakanmu juga. Mereka jelas-jelas berusaha membuat marah Madeline dan Ri, menggunakan apapun yang mereka bisa untuk membuat mereka menghabiskan lebih banyak energi daripada yang diperlukan. Ri dan Madeline mengetahui hal ini, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Ri tahu betul bahwa Dion sama-sama mencintai mereka berdua. Fakta bahwa dia tidak menawarkan senjata spiritual kepada Madeline hanya berarti satu hal. Dion mengangkat dirinya ke udara, memimpin proses. Dengan lambaian tangannya, susunan yang sudah lama dia tempatkan pada kecapi Madeline hancur. Cahaya cemerlang memenuhi arena saat Madeline tersenyum dan memetik senar pertama.
Dalam banjir cahaya putih, musik Madeline akan menembus kemacetannya, naik ke tingkat yang diinginkan dalam sekejap. Lawannya merasakan kakinya melemah karena seluruh kekuatan seakan meninggalkan tubuhnya. Sifat musik Madeline yang menenangkan memenuhi arena dan secara halus juga menyemangati Ri, namun tak sedikit pula mereka yang dituduh melakukan kecurangan. Kata-kata lawan Ri tercekat di tenggorokannya. Dia baru saja mengatakan omong kosong tentang bagaimana Dion lebih menyukai satu sama lain, tetapi sangat jelas bahwa dia telah memberi mereka berdua senjata tingkat tinggi. Meskipun dia tidak tahu pada level apa, cukup jelas bahwa apa yang dia katakan benar-benar konyol. Ri tidak repot-repot bertransformasi saat dia melaju ke depan, dia ingin mempertahankan staminanya pada puncaknya selama mungkin. Sebenarnya, dengan kultivasi Ri, hampir menjadi lelucon jika mereka ingin membuatnya lelah. Siapa yang bisa menandingi kekosongan Kitsune dalam hal stamina? Itu konyol. Pedang Ri terasa seperti perpanjangan tangannya. Tanpa cacat sebelumnya, dia bisa membanjiri energinya ke dalam senjatanya tanpa cadangan. Permainan pedangnya yang tadinya kasar dan kikuk menjadi sengit dan ganas. Aura binatangnya berkilat saat geraman keluar dari bibir halusnya dan gigi taringnya berkilat. Lawan Madeline berlutut, telinganya berdarah. Lagu yang begitu manis bagi semua orang hanyalah hukuman mati baginya. Dari awal sampai akhir, Madeline tidak bergerak 1 inci pun bahkan saat pedang Ri membelah ke bawah. Pertandingan pertama hanya berlangsung sesaat. Dalam waktu yang dibutuhkan, belum ada satupun pemeringkat lain yang menerima tantangan. Tidak ada satu pasang mata pun yang tidak terfokus pada Ri atau Madeline. Dan kemudian, lawan Ri pun terjatuh. Garis darah yang jelas mengalir di tengah wajahnya saat keterkejutan mewarnai wajahnya. Dia bahkan tidak bisa melihat kematiannya. Yang dia rasakan hanyalah jurang kegelapan tak berujung dan perasaan segala sesuatu terkoyak darinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memahami fakta bahwa dia telah dipotong menjadi 2. Dion menyaksikan adegan ini, kemarahan masih mendidih di hatinya. Ri tidak keberatan membunuh, tapi dia tahu betul bahwa ini adalah pembunuhan pertama Madeline. Dia belum pernah melakukan hal sejauh ini sebelumnya, tapi dia, seperti dugaannya, menyadari bahwa hanya ada satu jalan keluar dari kekacauan ini. Orang terpenting dalam hidup Madeline adalah Ri, Delia dan Dion. Meskipun dia menghindari pembunuhan bila memungkinkan, dia tidak pernah berpaling darinya. Ketika Dion membunuh, dia mendukungnya. Dan sekarang, untuk mencegah orang-orang terpenting dalam hidupnya menderita, dia juga membunuh. Suara Dion bergemuruh di seluruh arena, kemarahan yang jelas dan dalam bergema saat niat bermusiknya menginjak hati mereka yang telah mengantri dan ingin menantang Ri dan Madeline. Kamu bisa menantang istriku jika kamu mau. Dia berkata dengan lemah. Tapi ketahuilah, itu berarti kematianmu.